Tuhan, mulia terbaik. Ya, seberapa kita tetap terus berjuang, ya, terus berjuang untuk uh, melayani Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan. Ya, mungkin sudah dibagikan ya untuk materi di KPI kita tidak terlalu panjang membahas, hanya kalau ada hal yang sulit. Tetapi intinya kita perlu uh, renungkan atau kuasai sehingga nanti Bapak Ibu Saudara ketika mengarahkan arahnya jelas kemana. Ya, temanya tentang hidup bukan untuk diriku sendiri, bukan aku lagi, bukan untuk menyenangkan hati kita secara manusia ya, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi nanti materi ini membawa kita ya, membawa jemaat menyadari bagaimana hidup selama ini sebagai orang Kristen. Sudah benarkah, sudah sungguh-sungguhkah untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang dimaksud uh, hidup untuk diri sendiri itu ya ada dijelaskan dalam khotbah itu yang nanti Bapak Ibu angkat melalui pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pastikan yang melayani di KPI ini sudah dijapri ini materinya ya. Sudah Pak Erwin sudah ya, sudah jemaat sudah dapat. Jadi nanti yang akan memimpin diingatkan saja, ditanyakan, tolong ya enggak, besok kita ada KPI ini dipelajari ya, sehingga diskusinya menarik ya dan benar-benar mendarat. Nah, yang pertama, mohon menyimak khotbah dalam YouTube ini. Jadi sebenarnya khotbah yang hari Minggu. Nah, ada kemungkinan ada jemaat yang tidak ibadah, jadi kesempatan mereka mendengarkan. Nah, itu polanya yang kita buat seperti itu supaya khotbah minggu itu tidak lenyap begitu saja. Jadi di pertengahan minggu kita ingat lagi, kita belajar lagi bersama-sama. Ya tentu pelayan-pelayan Tuhan harus menguasai itu. Ya. Nah, pengalaman beberapa waktu yang lalu ketika kami masuk di KPI mereka nggak ada yang nonton. Waktu itu mereka ada yang nggak dapat juga. Jadi rupanya kalau di grup KPI saja dibagikan hanya satu dua yang melihat. Nah, kalau pribadi ada yang lebih baik karena tidak ada alasan berkata saya nggak tahu karena dia sudah dijabri dan diingatkan lagi. Nah, waktu Bapak Ibu mengingatkan, menelepon itu sebenarnya membuka kita relasi, ya. Jadi ada komunikasi. Jadi kita tidak hanya datang mengajar, menyampaikan, mengarahkan terus selesai tidak, tapi terus komunikasi berlanjut ya. Nah, pertanyaan berikut, berkat apa yang saudara dapatkan? Nah, di sini nanti beri kesempatan kepada mereka. Nah, hanya akan jadi masalah ketika mereka tidak membaca atau tidak mengikuti khotbah. Ya, pasti mentok diam semua ya. Terus mau dimulai dari mana? Nah, bukan berarti kita langsung berhenti. Biasanya solusinya adalah bahwa mereka membaca firman Tuhan itu. Ya, kalau mereka tidak ada yang mendengarkan khotbah itu, berarti Bapak Ibu Saudara harus menciptakan suasana diskusi hidup. Berarti mulai dari pembacaan firman Tuhan. Nah, PowerPoint-nya ini dibagikan nanti ya. Sudah ada sebenarnya nanti supaya lihat poin-poinnya menolong saudara. Nah, bisa dikembangkan juga. Yang penting kita tahu nanti arah dari materi kita ini apa sih sasaran utamanya. Nah, sasaran utamanya adalah supaya ya hidup kita berubah, hidup jemaat berubah. Nah, yang tentu dimulai dari pelayan-pelayan. Nah, maka pembahasannya yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan hidup untuk diri sendiri dan beri contoh. Ya, kita belajar dulu bersama. Ya, pelayan-pelayan Tuhan sudah ikut kemarin semua khotbah ya? Atau ada yang ikut kembali lagi nggak videonya ditonton? Ada ya? Nah, coba kita pilih aja dari Ibu Moni. Ya, apa yang dimaksud dengan hidup untuk diri sendiri dan beri contoh? Ya. Jadi nanti di
kitab itu seperti diberi beberapa orang supaya dapat kita temukan. Mengutamakan diri sendiri. Contoh. Bersenang-senang, ya ada pelayanan, dalam pelayanan bersenang-senang. Itu contoh bagi Ibu Emma. Jadi bahasanya bahasa sendiri-sendiri ya, pokoknya intinya saja. Jadi tidak harus sama, bisa dikembangkan. Silakan. Belajar firman tapi tidak belajar firman kan termasuk bukan diri sendiri ya, berarti untuk Tuhan dong belajar firman. Nah, jadi hidup untuk akunya gitu, egonya. Kira-kira bagaimana? Oke, kalau gitu Andi dulu. Andi silakan, jadi satu baris ini baru keluar. Jadi pokoknya ciptakan kalimat apa yang penting nanti cuma tahu, oh berarti hidup. Berarti akhirnya gini nanti, wah selama ini saya hidup untuk diri saya berarti ya. Silakan dari Andi. Dari saya mungkin hidup untuk diri sendiri, segala sesuatu apapun yang kita pikirkan, kita melakukan, kita mau supaya apa yang kita lakukan itu yang utama. Jadi kalau orang mendapat apapun dari orang tua, kita yang mau itu dari kita gitu. Untuk hidup untuk diri sendiri. Pokoknya aku. Ya. Contoh konkret. Contohnya saya mau melakukan saya kegiatan dalam tim itu kan harusnya ada banyak orang, tapi ada yang pendapat saya lain, ada yang pendapat saya, tapi saya maunya harus mengikuti pendapat saya. Nah kalau pendapatmu bagus, tidak ada masalah. Kalau yang pendapat yang bagus itu positif, tapi ini kita atur untuk biar bisa bekerja sama, harusnya ada kebersamaan. Bekerja sama, oke. Belum tentu benar ya, tapi belum tentu salah juga. Tapi nanti kita lihat itu. Tapi itu pandangan, nggak apa-apa. Tapi nanti jangan sampai nanti di lapangan kita menyampaikan hal yang kurang tepat. Pengertian hidup untuk diri sendiri itu apa sih? Ya, dari Andre. Oke, baik. Dari saya pribadi sih sederhana aja mungkin. Apa yang dimaksud dengan hidup untuk diri sendiri? Dari pandangan saya, artinya adalah segala sesuatu yang saya ambil diri saya sendiri, segala sesuatu yang saya kerjakan dan saya buat, tentunya baik buruknya kembali ke saya. Jadi tidak berpengaruh untuk orang lain seperti itu. Karena saya hidup untuk diri saya sendiri. Contohnya, saat ini misalnya saya sedang bekerja, ya saya kerja dari uang untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain seperti itu. Itu menurut pandangan saya. Oke. Jadi tema kita ini apa tema? Jangan lari dari tema ya, supaya arahnya. Tema kita apa? Hidupku, ya hidup bukan untuk diriku tapi bukan hidupku lagi ya. Ya, hidup bukan untuk diri sendiri. Oke. Sebenarnya sudah dapat dari khotbah, makanya saya angkat dulu bagaimana mempelajari. Nah ini jadi nanti di prakteknya seperti itu. Sebenarnya khotbahnya sudah ada. Jadi bukan itu pengertian umum hidup untuk diri ya terserah saya, mau saya sana itu saya tanggung jawab saya. Tapi tidak itu maksud dari firman ini gitu loh. Ya, baik dari Undung, Mas Undung. Apa? Ya.
Jadi nanti kan Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Menurut Mas Untung bagaimana? Mic-nya dipegang, nggak apa-apa. Bagi saya, apa yang dimaksud dengan hidup untuk diri sendiri, apa yang menurut saya itu, ya contoh yang saya katakan, apa yang menurut saya itu baik, ya saya kerjakan. Contoh. Oke, pas dari Papa Bris. Ya, silakan Pak. Salam. Dari saya memahami pertanyaan bagaimana apa yang dimaksud dengan hidup untuk diri sendiri. Kalau saya pahami bahwa ini bermakna berkonotasi negatif. Ya, jadi secara umumnya sering kita mendengarkan kata egois. Ya, egois mementingkan diri sendiri. Itu bermakna konotasi negatif, tidak bagus. Nah, di contohnya seperti ini sebelum saya berikan contoh, saya tanggapi bukan bersenang-senang. Apa yang bersenang-senang? Karena bersenang-senang itu bisa berkonotasi negatif dan positif. Jadi harus jangan sampai kita bersenang-senang itu dilarang, itu karena menentukan diri sendiri. Ya, dulu. Jadi kita harus lihat konotasinya itu bersenang-senang karena di dalam Tuhan juga kita diajarkan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, intinya di dalam Tuhan, bersenang-senang di dalam Tuhan itu bermakna baik, positif. Nah, contoh seperti sederhana yang mungkin saya menikmati makanan yang enak, tetangga saya ada yang terlihat membutuhkan pertolongan, membutuhkan makanan itu, saya nikmati sendiri tanpa memperdulikan mereka yang membutuhkan. Ya, jadi hidup egois. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Jelas ya. Jadi konotasinya memang itu negatif. Nah, bersenang-senang tadi betul harus dipilah. Bersenang-senang bukan berarti nggak boleh senang. Misalnya begini, kita ada pesta pernikahan. Boleh nggak kita senang-senang nari-nari? Boleh kan? Tapi kalau sampai kehilangan kendali, mabuk, baku hantam, boleh nggak? Nah, itu yang nggak boleh. Jadi waktu kita bersukacita, nari, nggak apa-apa. Nah, jadi bersenang-senang dari yang sampaikan bukan kedagingan, konotasi dari duniawi. Nah, gitu. Nah, misalnya gini, Andre bekerja capek. Nah, secara fisik enak istirahat. Tapi hari ini ada pembekalan. Nah, pilih mana? Lebih enak menyenangkan badan dulu lah. Nah, padahal persiapan untuk pelayanan gampang lah itu. Tidak usah dulu hari ini. Nah, di situ kita lebih akunya. Tapi ketika kita mengorbankan aku kita lebih utamakan pelayanan. Jadi hal positif. Jadi yang dimaksud dengan untuk diri sendiri adalah negatif ya, kalau artinya kedagingan. Jadi bisa digarisbawahi ya. Contohnya banyak. Misalnya hujan rintik-rintik, nanti angkat saja cuman hujan ini mau siap-siap. Ada orang yang sudah pakai baju mau ke gereja, tapi kalau tiba-tiba sudah buka lagi bajunya dan istirahat. Nah, itu jadi nggak berani menerobos. Nah, itu contoh. Banyak, nanti tolong diangkat ini lebih memanjakan diri sendiri. Gitu. Nah, lawan katanya nanti ada di sini untuk
kemuliaan Tuhan. Nah, untuk poin ini jelas ya dari Bu Pendeta. Bahwa hidup untuk diri sendiri itu untuk diganti itu kalau menurut saya orang hidup untuk diri sendiri itu orang yang tidak mau istilahnya dengan orang lain dengan orang yang untuk diri sendiri, jadi tidak mau tahu tentang orang lain adalah diri sendiri. Salah satu contoh tidak ada orang mengajarkan diri sendiri. Kalau kita lewat di jalan adalah orang yang di sini membutuhkan pertolongan, kita nggak lewat aja, nggak mau misalnya nggak mau tahu tentang orang lain, semuanya adalah diri sendiri. Yang penting diriku, yang penting diriku apa, yang penting diriku kenyang, yang penting diriku bahagia, yang penting pokoknya yang penting diriku. Tidak mau tahu dengan urusan orang lain, dengan tetangga, dengan teman seiman, itu juga tidak mau tahu. Ya banyak hal yang bisa kita lihat di sini. Orang tersebut juga banyak melakukan hal yang salah satu contoh di dalam mungkin keluar dari gereja bertangan, bersalaman, tapi keluar dari gereja sudah tidak mau kenal dengan temannya yang di sampingnya tadi, temannya yang mungkin banyak kempes atau apa di jalan. Kadang kita hanya lewat dia, lihat dia, itu aja mungkin itu adalah ya hal yang tidak sekali dan ini sangat tidak baik. Maka kita bukan diri sendiri. Kita adalah yang kalau kita sudah ada perubahan seperti yang khotbah kemarin itu, bahwa kita pun harus ada empati kepada orang lain, jadi untuk menolong orang lain dalam semuanya ya tidak mau tahu tentang orang lain. Baik, ini nanti buat banyak contoh ya supaya lebih paham dulu. Ya, banyak sekali. Kadang memang kita terjebak di situ, lebih mementingkan diri kita. Ya, oke, itu poin nomor 3. Berharap nanti di situ paham. Kemudian apa yang dimaksud dengan hidup bukan untuk diri sendiri dan beri contoh. Kebalikannya ini dari Bu Pablis. Ya, Shalom. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi di atas kepada sini menyadari bahwa kita berteman dengan Tuhan, bahwa kita ini adalah milik Tuhan, ya kita ini adalah milik Tuhan, sehingga apa yang Tuhan percayakan, ya juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang di atas tadi kalau mengarah kepada hal-hal yang negatif, ini kepada yang positif. Misalnya contohnya tadi katakan mungkin hanya menjadi diri untuk beribadah, ini tentang ibadah ada di mana mungkin seperti atau ke gereja. Nah, kita menyadari bahwa kita itu adalah diri Tuhan. Kita ada sampai saat ini sebagai anak Tuhan. Dengan apa kita harus membalas kebaikan Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Kita lagi kita memiliki sesuatu Tuhan percayakan sebelum kita. Kita melihat ada yang menentukan, ya kita bisa berdoa, ya menyadari bahwa kita berdoa untuk berkati dan kita sudah berkati, kita harus saling memberkati. Iya, baik, terima kasih Bu. Ya, dari Bu Mai. Memperhatikan orang lain.
Pada saat saya itu, Bapak Ibu, jemaat di sini, saya juga jalan kaki, dari Bogor terus saya tahu tempat tinggalnya di mana. Saya lihat di jalan, saya senang ibu mau berkreasi. Terus waktu itu saya juga begitu. Terus apa namanya, saya keluar saja untuk Ya, ya, makasih. Ini contoh konkret ya. Jadi ibu korbankan kepentingan ibu. Padahal soalnya buru-buru, saya juga harus pergi. Tapi ini perlu ditolong. Ah, jadi bukan untuk aku ya. Oke, puji Tuhan. Ya, ini itu contoh. Jadi ada ilustrasi orang yang sedang melamar pekerjaan, ya kan? Jadi dia jalan jam 10 sudah harus ketemu dia dengan pimpinan, tetapi ketika di jalan ada orang pingsan. Dia lihat jamnya ini tinggal 5 menit lagi harus. Nah, tetapi karena dilihat orang sebelah ini terkapar, dia rela abaikan mau apakah nanti ditolak apa nggak ada masalah, yang penting ini dulu ditolong. Nah, sementara ada yang lain juga mau melamar dibiarin karena memang buru-buru. Nah, kadang-kadang kita pikiran kita seperti itu, saya buru-buru ini penting lamaran ini saya sudah ditunggu. Nah, tetapi orang ini menolong dulu. Nah, setelah ditolong dia pergi udah terlambat. Ya, tetapi ternyata setelah diberitahu alasannya, ya bukannya dia ditolak malah dia yang itu ilustrasi ya. Tapi tidak mudah kita mengorbankan keakuan kita demi orang lain. Baik, dari Elis. Ini nanti kita kasih banyak kesaksian atau definisinya menurut kita. Peduli orang lain. Ya, jadi intinya bukan egonya kita, tapi menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan untuk Tuhan. Sekarang cari ayatnya. Segala sesuatu apa yang kita pikirkan, kita lakukan semua untuk Tuhan. Kolose, apa yang kamu lakukan, itu ayatnya. Coba kita cari sama-sama. Kolose 3 ayat 23. Oke, silakan dibuka. Kolose 3 ayat 23. Nah, ini intinya di situ ya, untuk hal kita yang penting untuk Tuhan apa enggak ini? Menyenangkan hati Tuhan apa enggak ini? Ya. Oke, 1 2 3. Berbuatlah. Ya. Jadi apakah ini untuk menyenangkan hati Tuhan atau hanya untuk aku saja? Ya, seperti itu. Nah, coba Galatia 2. Ya, silakan. Boleh ya, nanti dicari ayat-ayat referensinya boleh. Galatia 2 ayat 30. Ya, sudah ketemu? Silakan dibaca. Ya, jadi siapa yang ada pada kita? Kristus. Nah, oke. Jadi intinya kalau ego, akunya tadi, daging kita, manusia lama kita. Nah, itu ungkapan saja. Manusia lama kita, kesukaan kita, kesenangan kita, nggak peduli ini menyenangkan hati Tuhan atau nggak peduli. Nah, tetapi setelah
Paulus bertobat, ya ayat ini kan muncul dari situ. Jadi dia karena Kristus sudah ada di dalam dia, maka dia tidak hidup untuk dia saja. Bukan lagi akunya, tapi Kristus. Ya. Nah, maka kalau mau lakukan sesuatu, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Kalau mau memikirkan sesuatu, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Kalau mengatakan sesuatu, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Nah, tolong nanti sampaikan, karena fakta masih ada kata-kata yang tidak baik yang masih berterbangan di dalam rumah tangga. Ya, orang tua kalau marah, lepas kontrol, anaknya dibilang binatang. Ya, ada memaki, ada macam-macam. Nah, ini tolong nanti Bapak Ibu angkat dan supaya berjuang jangan sampai ada kebun binatang di rumah, semarah apapun. Nah, kalau kita memaki orang itu kan itu kepuasan diri kita kan, atau kita pukul orang lain itu kepuasan diri kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, poin 3 dan 4 sangat penting nanti diungkapkan. Nah, baru nomor 5. Nah, ini masuk nanti ke ayat. Mengapa orang percaya tidak boleh hidup untuk diri sendiri? Nah, kita lihat nanti di khotbah ini sudah ada. Ya, dalam 2 Korintus itu kan. Kalau orang percaya tadi paralelnya 2 Galatia tadi ya, 30. Jadi itu paralel dengan 2 Korintus yang akan kita bahas ini. Nah, Paulus bilang apa? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Nah, itu alasan yang pertama. Jadi orang percaya itu Kristus ada di dalam dia. Ya, Roh Allah ada di dalam dia. Nah, waktu doa terima Yesus kan gimana ya saudara? Di hatiku, di hidupku. Jadi bukan hidup yang lama lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Itu kan khotbah ini kan 2 Korintus itu toh. Ya, oke. Ada lagi? Ada 3 poin itu. PowerPoint-nya bisa dibagikan di grup. Nanti angkat aja, nggak apa-apa. Jadi itu satu, hidup kita karena dosa. Yang kedua, kita sudah diperdamaikan. Nah, saya katakan kemarin, kalau saya belum berdamai dengan seseorang, nggak mungkin saya bisa menyenangkan hati orang itu. Ya, nggak mungkin saya nuruti dia, nggak mungkin saya taat kepada dia. Orang saya belum berdamai. Nah, poin yang ketiga, dibenarkan ya. Nah, dan harganya itu luar biasa. Harga supaya kita dibenarkan adalah darah Yesus, dan harga pendamaian itu sendiri darah Yesus. Jadi karena kita sudah berdamai, ya bukan milik kita saja diri kita. Jangan dong sesuka hati. Maka dikatakan tubuhmu adalah bait Allah, tempat berdiamnya Roh Allah, Roh Kudus itu. Jadi jangan sembrono dengan tubuh kita. Nah, satu contoh begini, ada orang pernah bertanya, Pak Pendeta, boleh nggak pasang tato? Ya, saya mau pasang tato ini, kayaknya indah sekali. Indah sekali. ini agak ada ya. Tapi jawaban saya tidak boleh. Ya. Jangan menoreh-noreh tubuh kita. Ya, apa kurang indah ciptaan Tuhan itu buat kita sehingga kita perindah. Nanti kita belajar lahirnya tato itu dari mana. Ya, ada apa di sana? Itu contoh saja supaya nanti terlalu banyak saya lihat orang ikut-ikutan melihat wah sampai mata semua ditato. Terus di sini dibuat taring apa segala itu karena tidak menerima jati dirinya. Nah, konsep dirinya rusak. Jadi ada sesuatu membuat dia bangga dengan ada tato. Ya, itu contoh-contoh. Tapi ini fakta karena banyak orang ikut-ikutan masalahnya.
ya di gereja, kecuali ya pendeta yang latar belakang memang preman, dia nggak bisa dihapus, bukan berarti dia sengaja buat. Ya, kalau saya kan nggak ada tato, kemudian supaya lebih gagas ya buat tato, kan itu salah. Tapi kalau memang latar belakang sudah ada tato, ya saya nggak bisa. Nah, banyak orang yang sudah punya tato, pengennya setelah dia berdoa pengen menuju, tapi nggak bisa karena ada yang permanen. Itu contoh saja, ya. Jadi jangan puaskan diri kita. Pokoknya aku, nggak boleh. Alasannya apa? Kita sudah milik Kristus, Kristus sudah ada pada kita. Ya, apa yang mau kita perbuat? Apakah ini untuk Tuhan atau tidak? Nah, kita sudah diperdamaikan kok. Masa menyakiti hati? Misalnya gini, seseorang memperdamaikan kita atau menolong kita, masa kita mau menyakiti hati orang yang menolong kita sih? Itu kan kebanggaan. Tidak mungkin lah, pasti kita mau menyenangkan hati orang itu. Demikian juga tadinya kita salah, rusak total, nggak ada yang benar, tapi dibenarkan. Dan harga untuk membenarkan kita itu darah Yesus. Nah, bagaimana mungkin hidup kita tidak untuk Yesus? Oke, baik. Ada pertanyaan di sini? Nanti Bapak Ibu yang mengembangkan 3 poin itu. Nah, maka waktu mereka nanti ulang lagi nonton YouTube, udah ada, sebenarnya udah kita tinggal dengar saja. Ya, boleh referensi ayat lain, boleh tetap, asal yang menyangkut ya hal itu ya. Jadi memperkaya kita. Bisa ya Bapak Ibu ya untuk ini ya. Oke. Ada 2 kemungkinan kalau dia, satu memang bisa, satu nggak paham. Karena kemarin kita belajar semua diam, ternyata setelah keluar ada sharing lanjutan. Tadi saya nggak ngerti gitu, ini baru saya ngerti katanya. Saya bilang kenapa nggak tadi di seri, supaya mungkin kasus itu terjadi kepada si A si B gitu ya, supaya belum gitu loh, sama-sama kita diberkati. Sama lalu ya. Oke, mengapa orang percaya tidak boleh hidup untuk diri sendiri? Jelas. Oke. Nah, pertanyaan nomor 6 ini penting. Ada orang begini, ketika kita berkata kepada seseorang harus begini, oh saya kan masih manusia, saya belum malaikat, jadi nggak bisa lakukan itu katanya. Nah, pertanyaan nomor 6 begini, apakah kita bisa tidak hidup untuk diri sendiri? Bisa nggak kita hidup ini bukan untuk hidup kita sendiri? Nah, ini aplikasinya nanti. Ya, dari Purda bisa nggak? Nah, nanti uraikan dengan ayat-ayat itu ya. Karena kita seringkali ketemu, aduh saya nggak bisa, saya kan masih manusia biasa kok. Nah, gitu. Nah, ini bisa nggak? Purna sendiri bisa nggak? Purna itu hidup bukan untuk hidup diri sendiri. Kan kita sudah paham arti hidup bukan untuk diri sendiri. Nah, itu rentetannya. Jadi bisa nggak? Kalau bisa, alasannya apa? Dasarnya apa gitu. Silakan. Oh. Ya, memang. Untuk jangan titik. Nah, itu. Bukan untuk diri sendiri, untuk tidak diri sendiri. Bisa nggak? Kalau untuk hidup diri sendiri kan gampang, sesuka hati saya, yang penting saya dan itu umumnya. Nah, makanya tadi bukan untuk orang lain. Ya. Bukan. Lihat poin yang keempat. Pertanyaan 4 tadi. Jadi itu searah. Jadi yang ayat ini bilang apa? Jadi untuk Tuhan itu sebenarnya. Jadi bukan untuk. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi bukan aku lagi gitu loh.
Iya, Memang manusia itu sebenarnya betul. Iya. tapi apa secara pokoknya tadi Yesus ada di diri, tapi secara ini dia bisa Bisa tadi bilang. Oh bisa, betul itu. Jadi saya kira tadi tidak bisa. tidak perlu dijelaskan karena Kristus yang ada di Nah itu maksudnya. Jadi waktu kita bilang bisa, kenapa? Nah, itu tadi alasan-alasan tadi. Jadi di dalam khotbah saya katakan ada potensi di dalam diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita. Atau kata lain ada potensi di dalam diri kita supaya hidup kita bukan untuk diri kita saja, bukan untuk akunya. Nah, konotasi yang negatif tadi itu. Sedikit berputar ya kan dibuat berputar memang supaya nempel. Jadi bisa. Nah masalahnya begini, seringkali orang aduh saya kan manusia biasa nggak bisa akan terus itu yang sebenarnya itu yang kuat bisa, yang majelis lah bisa, pelayan lah bisa. Aduh itu semua firman. Nah bisa, katakan bisa. Kenapa? Karena kan kita sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan, dan Kristus sudah ada pada kita. Roh Kudus ada pada kita. Nah Roh Kudus itu disebut Roh Penolong. Oke. Ya, dari Ibu Devi. Apakah kita bisa tidak hidup untuk diri sendiri? Iya, mantap itu ya. Bagus itu lah. Itu sudah dinyatakan. Ya. Jadi eh, coba beri contoh misalnya. Tapi apakah pernah gagal kita? Pernah. Gitu loh. Maksudnya kita tertolong, maka nanti dalam Ibrani dikatakan dalam pergumulanmu melawan dosa kamu belum mencucurkan darah. Jadi ada orang begini, konteksnya begini. Saya mau baik, saya mau benar. Aduh, tetapi saya ketemukan diri saya salah. Nah, jadi jangan menyesali hal itu, kecewa hal itu, karena perjuangannya belum sampai darah kan. Yesus untuk menanggung itu sudah darahnya tercurah. Jadi kita untuk sempurna dengan kekuatan kita nggak bisa. Tapi darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan kita. Ya kan? Jadi dengan perjuangan kita, saya maunya hari ini berbuat baik. Oh, faktanya bukan. Ya. Tetapi bukan berarti diizinkan enggak kita berjuang. Maka masih rentetan khotbah dalam minggu ini adalah manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari, itu larinya di situ. Jadi semakinlah kita berubah hidup ini, semakin berhikmat, ya, semakin kudus. Ya, mungkin banyak kalau kita berpakaian, pakaian kita dulu kotor, ya ternyata kotoran-kotoran di pakaian kita itu hari lepas hari kita copoti kotoran itu kita buang. Ya, sempurnanya nanti. Ya setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu nggak bisa berubah lagi. Jadi sebelum mati kita harus berubah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan sebelum mati harus berubah. Nah, jadi tolong nanti ya di KPI kalimat itu sampaikan ya. Jadi kalau kita masih hidup bisa berubah, nanti nggak bisa berubah kalau mati. Jadi sebelum mati kita harus berubah. Katakan kiri kanan dong begitu. Ya, berubahnya apa ya itu banyak sekali kan, mabuk-mabukan, suami pukul istri, istri pukul suami, ya kemudian anak-anak membohongi orang tua, dan macam-macam. Dan ini fakta di lingkungan orang Kristen. Ya, jadi sasaran utama bagian ini adalah jangan untuk aku jangan. Jadi harus rela berkorban. Nah, contoh untuk orang lain itu sama dengan kita untuk memuliakan Tuhan. Ya bukan supaya orang itu nanti berterima kasih kepada kita, enggak. Mau dia berterima kasih, mau ingat enggak ada masalah, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Nah, ada lagi yang agak sulit pertanyaannya.
biar benar-benar nanti Bapak Ibu menjelaskannya. Jadi berharap sudah bisa, nanti diulang lagi khotbahnya bisa akan dapat hal-hal baru maksudnya. Nah, karena pada umumnya begini, ketidakmauan aja sebenarnya berubah. Ya sudah gini aja, udah beginilah. Nah, begitu. Ketidakmauan, padahal paham, mengerti. Nah, dengan kita sharing begini, akhirnya ada di antara mereka yang benar ya, coba. Jadi ya tentu dengan jangan lupa berdoa ya, itu utama supaya apa yang kita sampaikan itu melekat di dalam diri orang itu. Mungkin nggak hari ini berubah, tetapi apa yang kita belajar hari ini bisa diingatkan di beberapa hari berikutnya atau bulan atau bahkan tahun berikutnya. Baru sadar, oh dulu orang itu bicara kepada saya begini. Akhirnya dia bertobat. Nah, poin yang ketujuh, maukah saudara membagikan kebenaran ini aplikasinya ya, supaya tidak hanya pelajaran di lingkungan kita. Cobalah menyampaikan kebenaran kepada yang lain tentang hidup bukan untuk diri kita. Ya, banyak sekali contoh di mana egonya kita terus memancing kita ya. Contoh di jalan tadi lah, sama guru saya. Ya, yang lain kita abaikan. Nah, kalau mau saudara cari contoh orang Samaria yang baik hati, ada orang yang dirampok, ya kan orang Lewi, imam, kan orang-orang yang rohani dalam tanda kutip ya, yang pakai jubah-jubah kerohanian, jubah agama itu. Tapi justru orang Samaria yang menolong. Orang Samaria itu identik orang kafir. Bagi orang-orang lain itu orang yang nggak beragama lah mereka, atau penyembah berhala. Tapi justru dia yang menolong. Nah, yang pakai jubah-jubah panjang tadi, yang pakai sorban, kan orang-orang imam kan begitu, lewat saja. Tapi hidup untuk akunya mereka itu. Baik, saya pikir jelas ya. Paling tidak kita sendiri sudah menangkap, mendarat di dalam diri kita. Kita sendiri bukan untuk diri kita yang hidup, Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, kita pikirkan, coba berpikir. Nah, kami diberkati kemarin dalam satu pelajaran ada pendeta dari Korea ngajar. Dia bilang begini, dia pergi ke pantai sama istrinya. Dia bukan melihat keindahan pantai, ya, dia malah lihat banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Dan dia bilang, itu yang saya berdoa buat mereka. Saya bilang, aduh, apakah kita semua hanya oke, kita boleh jalan-jalan, tapi ada sesuatu ternyata yang penting. Dan saya kita begini, coba kita waktu mau berpergian lewat satu desa, Tuhan, berdoa saja. Itu perlu kita praktekkan. Amin. Pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Ya, saya harap sudah bisa ya Bu Emma, bisa ya. Jadi yang dimaksud pembelajaran kita dari sekian ini dirangkum saja. Jadi hidup untuk aku itu konotasinya itu negatif. Jadi akunya, pokoknya kedagingan, manusia lama, tidak peduli orang lain dan tidak peduli ibadah, tidak peduli dengan Tuhan. Gitu. Oh, tetapi hidup kebalikannya, bukan aku lagi, tapi untuk Tuhan. Baik melalui orang lain kita tolong, apa semua untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ya, seperti Bapak Ibu Saudara, mungkin secara daging lebih baik enak di rumah aja, itu kan udah capek. Tapi karena ini Bapak Ibu Saudara merasa ini penting, ini untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu mengorbankan waktu itu juga satu contoh. Karena banyak orang nggak berani bayar harga. Nah, kemudian alasan-alasannya tadi itu yang di dalam 2 Korintus khotbah itu, Bapak Ibu nanti bisa pelajari lagi. Baik, ada dari Pak Fabius mungkin sesuatu. Tantangan tersendiri ya kita sebagai jemaat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya karena kita sudah belajar tentang bagaimana kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Berarti ada
suatu komitmen, ada suatu perubahan dalam kehidupan kita yang kita bisa perlihatkan kepada saudara-saudara seiman kita, ya, yaitu perbuatan kasih, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, seperti yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab bahwa berbuat baiklah, tolong kepada semua orang, tetapi terutama kepada umat seiman kita. Jadi perbuatan baik pasti itu harus diwujudkan. Nah, salah satu bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, kita mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, itu harus disaksikan kepada orang lain, ya, supaya orang lain juga bisa melihat, merasakan bahwa kasih Tuhan itu benar-benar ada, pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tantangannya yang saya bilang pada saat ini bahwa saya yakin bahwa kita mempunyai barang-barang yang tidak terpakai, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu itu masih ada di dalam lemari. Nah, tantangannya kenapa kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain yang seperti kegiatan program. Saya ingat sekali waktu kita masih di kita sering mengunjungi panti asuhan dan kita himbau kepada jemaat, ada sesuatu yang sudah puluhan tahun di dalam lemari tidak pernah dipakai dan masih layak dipakai, ini dibutuhkan dan dibawa ke orang yang membutuhkan. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita peduli kepada orang lain. Ya, mungkin ya kata ya saat kita contohnya saya lihat beberapa barang yang Opa beli itu sampai dia dipanggil Tuhan itu masih ada dan saya yakin itu tidak akan terpakai, karena anak-anak dan cucu mereka tidak mau, ya, mereka ada rasa bagaimana tidak mau terpakai. Itu tadi saya bilang tantangannya, kita sudah mengerti Tuhan, kita lakukan, karena Tuhan katakan jangan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri dulu. Ya, maaf saya ini dari suatu motivasi tentang kepada kita yang notabene ini dikatakan pelayan-pelayan Tuhan. Firman yang akan kita sampaikan ini kita harus lakukan. Ya, bukan kita tidak berpikir bahwa saya hanya menerima firman Tuhan dari Bapak Gembala dan saya akan sampaikan kepada jemaat KPI. Seharusnya tidak begitu. Harus kita yang melakukannya dulu, menjadi pelaku. Ya, baik, terima kasih Pak Peter, itu sangat tepat sekali. Itu satu contoh konkret yang bisa kita lakukan. Daripada kesusahan ngaturin hanya jemur-jemur pakaian itu besok dimasukin lagi, padahal nggak dipakai. Harus dibersih-bersihin lagi. Jadi baik ambil, kasih lipat bagus-bagus. Oke, program kita kemana? Atau mungkin ada orang lain yang kita lihat sendiri, butuh dia kasih aja. Apa? Setuju Pak Wabdi, saya setuju. Daripada itu mari banyak. Ada amin. Sepatu-sepatu yang bisa dipakai, jangan yang nggak bisa dipakai dikasih, jangan, nggak boleh. Ada orang yang punya masih bagus, cuma terlalu sayang dia gitu, padahal nggak dipakai. Jadi sudah dia dipakai yang lain saja. Nanti ada gantinya buat Tuhan kasih gantinya. Jadi kalau lemari kita udah separuh kosong, nanti Tuhan akan ganti lagi yang baru. Karena sudah kosong, amin. Iya itu. Jadi harus, itu satu contoh nanti yang bisa dilakukan dan harus kita ajar. Kalau kita diberkati, cobalah berbagi ya, berbagi. Saya lihat di tayangan orang di YouTube ya, bagus sekali. Nah, ada orang yang anak SMA itu dia nggak ada papa-mamanya, jadi untuk cari makan dia harus jadi badut di kota di Jakarta itu. Dia nggak dapat 1 hari, nggak ada orang makan.
Akhirnya dia lelah tertidur di pinggir jalan. Kemudian ada seorang ibu yang melihat. Nah kemudian dia tanyai, nah, ternyata dia sudah gak makan, bla bla bla, sekolah dia hanya nabung. Pokoknya susah sekali hidupnya karena dia sebatang kara. Nah kemudian dia tergerak, akhirnya diberi makanan, dikasih uang. Ya, coba hari itu dia nggak dapat apa-apa, dia udah kepanasan pakai baju. Tapi kan banyak orang melihat dia dan biasa saja. Tapi hari itu ibu itu yang menolong saya luar biasa. Ya itu satu contoh saja, banyak di depan kita. Ya, apakah kita seperti orang Samaria itu yang baik hati atau seperti imam-imam itu, orang Lewi itu yang tahu kebenaran tapi tidak tahu melakukannya. Wah ini pukulan berat buat kita yang belajar firman Tuhan, ya. Ini benar-benar cambukan ini. Jadi yuk belajar berbagilah. Ya, tujuh dari apa yang Bapak bisa katakan. Ada kok, kita udah diberkati kok. Kenapa Tuhan berkati kita? Ada maksud Tuhan supaya berkat itu kita bagikan. Jadi Tuhan mau pakai kita saluran, ya, dan semua itu dari Tuhan kok. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ya pasti Tuhan menyenangkan kita. Tidak ada yang sia-sia. Baik, kira-kira demikian pelajaran kita. Aplikasinya sangat penting dari kita dulu, sehingga ketika nanti kita mengajarkan contoh yang sudah kita lakukan, wah luar biasa. Ya, jadi pemahaman tentang hidup bukan untuk aku kita udah paham, ya, tetapi hidup untuk Tuhan. Nah, mengapa? Tadi sudah kita belajar, nanti dipelajari kembali, direnungkan, sehingga waktu ngajar nanti, bahwa diskusi kita sudah menguasai lapangan, menguasai, dan sasarannya adalah jemaat yang ikut di KP itu mengerti dan akhirnya mereka lakukan. Bila perlu kita yuk kita belajar bersama-sama praktekkan. Memang ini berat, ini tantangan buat kita, tapi supaya nggak terkesan kita menggurui kan, memang berat. Kita pun merasakan susah, tapi kita berjuang dan ternyata bisa. Semua kita kan mengalami perubahan dari hari ke hari. Ada yang langsung tiba-tiba rohaninya hebat, hidupnya bagus, yang pikiran juga kadang-kadang kacau, tapi kemudian semakin dewasa kita secara rohani. Baik, kiranya Tuhan memberkati kita akan masuk dalam doa-doa kita. Ada yang diusung ya? Ya, ada 4 ya. Ya kita doakan Amel yang kurang sehat supaya Tuhan